Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa badrit tamam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati jemaah qabla tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada puasa yang kedua hari ini. Bagi yang memulai pada hari Kamis, tentu awal daripada mulai bekerja, tantangan demi tantangan sudah mulai kita rasakan. Mudah-mudahan dengan nawaitu yang sama untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah izinkan kita menuntaskan satu bulan penuh nantinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya selalu hadir dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jemaah qabla tarawih yang Allah muliakan, ceramah kita kali ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ada 3 tangga mimbar itu. Masing-masing tangga mimbar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Naik mimbar pertama Rasulullah mengatakan amin. Naik mimbar yang kedua juga sama, amin. Naik mimbar yang ketiga juga amin. Selesai Rasulullah melaksanakan khutbahnya, para sahabat menghampiri Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, iya, tadi kami mendengar bahwasanya engkau sempat mengaminkan 3 kali. Kira-kira adakah wahyu yang turun disampaikan oleh malaikat Jibril? Tidak wahai ya sahabatku, kata Rasulullah. Tadi ketika aku naik mimbar, malaikat Jibril menghampiriku dan berdoa kepadaku, lalu aku aminkan. Apa doanya? Yang pertama ini doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Apa doanya pertama? Celakalah seorang hamba ketika Ramadan di hadapannya tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasulullah. Doa yang kedua, celakalah seorang hamba apabila orang tuanya masih hidup tetapi tidak bisa mengantarkannya ke surga Allah. Amin. Yang ketiga, doa malaikat Jibril, celakalah seorang hamba apabila terdengar nama Rasulullah tetapi tidak mau berselawat kepadanya. Amin. Inilah doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, celakalah seorang hamba apabila Ramadan di hadapannya, dalam artian Ramadan itu sedang menikmati Ramadan, sedangkan menjalankan ibadah Ramadan di bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Apa maksudnya? Orang yang tidak memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Padahal salah satu nama julukan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka segera memperbanyak minta ampun kepada Allah. Rasulullah saja sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa yang dahulu,
dan dijamin dapat diampuni dosa yang akan datang minimal paling sedikit. Dalam hadis yang sahih dijelaskan 100 kali Rasulullah minta ampun. Kita pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendapatkan jaminan surga? Sudahkah kita diampunkan dosa kita yang terdahulu? Sudahkah kita diampuni dosa yang akan datang? Pertanyaannya adalah, sudah berapa kali kita minta ampun dalam sehari semalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ini bulan maghfirah, kesempatan minta ampun. Memperbanyak minta ampun. Belajarlah kita dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika dibuang di muka bumi, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak disalahkannya iblis laknatullah alaih. Tidak disalahkan istrinya Siti Hawa yang ikut menggodanya. Cuma Nabi Adam sibuk menyalahi dirinya sendiri. Dibuktikan dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nah, ini kalau kita ingin diampunkan, ingin dihapuskan dosa kita oleh Allah, ingin diberikan ampunan oleh Allah dosa-dosa kita yang kita perbuat, langkah awal harus kita jujur diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita melihat kiri kanan muka belakang, yang kita baca diri kita. Astagfirullah ya Allah, dulu aku pernah begini-begini ya Allah. Makanya lebih baik lagi istighfarnya dari dalam, Pak. Kalau yang zahir ini sudah jelas itu tampak. Ada dosa yang rahasia, Pak. Tidak ada orang yang tahu kecuali kita dengan Allah. Bahkan pasangan hidup kita saja tidak tahu dosa kita. Ada dosa kita ini yang rahasia, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ini dibutuhkan kejujuran diri kita untuk meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Cukup di dalam saja. Astagfirullah. Ini Ramadan, Pak, kesempatan. Astagfirullah. Biasanya kalau orang sudah jujur ke Allah minta ampun, biasanya itu akan mudah keluar air matanya. Kenapa? Dia sudah jujur dengan Allah, mengaku atas dosanya, tidak malu kalau itu memang suatu kesalahan, dan mengaku, ya Allah, aku dulu pernah begini dan begitunya. Tidak ada orang yang tahu kecuali aku dan engkau saja. Bahkan pasangan hidupku saja yang di sampingku tidak ada yang tahu. Ini butuh yang namanya bulan maghfirah, ampunan Allah. Maka picu untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, doa yang diaminkan oleh Rasulullah ketika dia berdoa, celakalah seorang hamba apabila Ramadan di hadapannya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, hakul yakin, tidak ragu lagi dengan puasanya, wa ihtisaban, ini orang yang menghitung-hitung dosanya ini. Nah, ihtisabun kata berdasarkan hasab, hisabun. Orang yang ketika di samping dia yakin beriman berpuasa di bulan Ramadan, dia sering menghisab dirinya ketika di bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa-dosanya terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, celakalah seorang hamba apabila orang tuanya masih hidup tetapi tidak bisa mengantarkan ke surga. Dalam artian, orang ketika masih hidup orang tuanya belum mampu berbakti kepada orang tuanya. Wa ridha rabbi ridul walidaini, sukhtur rabbi sukhtul walidaini. Marah ridhonya Allah terhadap seorang hamba, seorang anak, tergantung kepada ridho orang tuanya. Marahnya Allah kepada seorang hamba, seorang umat, seorang anak, tergantung kepada marah orang tua kita. Maka kesempatan bagi kita untuk selagi masih hidup, yuk kita fasilitasi. Banyak sekarang ini tidak salah dalam hadis Rasulullah, salah satu ciri-ciri akhir zaman itu kata Rasulullah, seorang budak melahirkan majikannya. Ciri-ciri akhir zaman kata Rasulullah, akan datang suatu masa, suatu zaman di mana seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksud hadis ini?
ternyata seorang orang tua dijadikan budak oleh anaknya sendiri. Orang tuanya menjadi pembantunya, sementara majikannya adalah anak kandungnya sendiri. Inilah maksudnya seorang budak melahirkan majikannya. Ini sudah banyak kita lihat di tengah masyarakat. Orang tuanya sudah jompo, tidak bisa lagi berusaha, tentu tinggallah sama anaknya. Seharusnya orang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ibu, dulu ketika ibu masih melahirkan kami, ketika ibu dulu mengasuh kami, ketika ibu dulu memberikan kasih sayang kepada kami, banyak tinggal ibadah, banyak terlewati ibadah yang seharusnya ibu lakukan. Dulu tidak sempat ibu berpuasa gara-gara kami. Dulu ibu tidak sempat pergi menghadiri majelis taklim, perwiritan juga gara-gara kami, karena kami masih kecil. Dulu sempat ibu meninggalkan sholat ibu juga gara-gara kami. Sekarang saatnya ibu picu ibadah ibu. Kami akan fasilitasi ibu. Apa mau ibu? Mau kemana? Kalau ada uang, kalaupun tidak bisa kita hajikan, kita umrohkan dia. Sudah saatnya mereka menikmati amal ibadah di akhir ayatnya. Ini kadang-kadang luar biasa, sangat menyedihkan. Ada beberapa orang tua, nenek-nenek yang curhat kepada kami. Ustaz, kita mau beribadah, bagaimana bisa beribadah Ustaz? Apa anaknya, cucu aku dititipkan kepada aku untuk mengasuhnya. Kapan lagi aku mau beribadah? Bagaimana aku mau sholat duha sementara cucuku ditinggalkan kepada aku? Orang tuanya sibuk bekerja. Ingat, anak kita bukan tanggung jawab orang tua kita. Ini perlu kita renungkan ini. Anak kita bukan tanggung jawab orang tua kita. Tanggung jawab kita sendiri kepada anak kita. Kalaupun orang tua kita, nenek kepada cucu, kakek kepada cucu, untuk pendekatan secara emosional, untuk mengisi waktu kosongnya bersama cucu, itu bagus, pendekatan secara emosional. Tapi kalau nama nenek terganggu ibadahnya gara-gara cucunya, ini termasuk durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Bukan tanggung jawab neneknya untuk mengasuh cucunya. Inilah yang banyak orang bercerita kepada Ustaz, bagaimana Ustaz? Ibu kan orang tua, seharusnya ibu menghandle bagaimana memberikan tantangan atau memberikan masukan kepada anak kita ibu. Ketika anak itu cucu ibu, bukan tanggung jawab ibu. Apa kata nenek? Nggak bisa kita memberikan masukan Ustaz. Kenapa? Karena kami tinggal sama anak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sempat kami nanti bicara ini, justru kami yang kena marah. Ujung-ujungnya nanti kami tidak disapa, makan-makan sendiri, mau tidur-tidur sendiri, tidak ada lagi bagus komunikasinya. Ini yang ditanggung oleh orang tua sama sekarang ini. Budak melahirkan seorang majikannya. Ini yang merenungkan kita akhir ayat ini. Yang ketiga, dan malaikat Jibril berdoa, celakalah seorang hamba ketika mendengar nama Muhammad tetapi dia tidak mau berselawat kepadanya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzakartu 'indahu falisalli 'alayya." Orang yang sempurna kikirnya, kata Rasulullah, ketika mendengar namaku tetapi dia tidak ingin berselawat kepadaku. Makanya kalau terdengar nama Rasulullah, Pak, kirimkan selawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, paling tidaknya. Ya, kadang-kadang ada orang berselawat, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Mendengarkan nama Muhammad itu, kirimkanlah selawat kepadanya. Kalau tidak, kita disebut dengan bakhil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan dalam tausiah singkat kita kali ini, menyikapi tentang doa malaikat Jibril ini yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Jibril berdoa, celakalah seorang hamba apabila Ramadan di hadapannya namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Maka mari, karena ini awal Ramadan baru kita laksanakan, masih ada beberapa hari lagi panjang ke depannya, yuk kita manfaatkan Ramadan ini untuk memicu ibadah kita. Baik saum pada malam siang harinya, qiyamul lail pada malam harinya. Mudah-mudahan dengan harapan 1 Syawal betul-betul kita bersih bagaikan lahir dari kandungan ibu kita. Yang kedua,
Celakalah seorang hamba, kata malaikat Jibril, doa malaikat Jibril, ketika orang tuanya masih hidup tapi belum mampu untuk mengantarkan ke surganya Allah. Dalam artian belum mampu memaksimalkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Bagi orang tuanya masih hidup, mari kita manfaatkan untuk kesempatan untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Bagi kalau sudah orang tua kita meninggal dunia, bagaimana Ustaz? Memperbanyaklah kirim doa untuk mereka, sedekahkan atas namanya, kembali jalin hubungan baik dengan keluarga orang tua kita. Itu tandanya kita betul-betul meminta maaf kepada orang tua kita yang telah meninggalkan kita di atas dunia ini. Dan yang ketiga, memperbanyaklah sholawat, apalagi kita di bulan Ramadan, memperbanyak sholawat. Sholawat ini sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sholat saja kalau tidak bersolawat, batal sholat kita. Dalam khutbah Jumat pun kalau tinggal sholawat, batal khutbahnya. Begitulah pentingnya bersolawat. Apa tujuan bersolawat ini? Sebagai wasilah bagi kita supaya ada kesempatan bagi Rasulullah nanti untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Salah satu yang kita picu adalah memperbanyak bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.